Bab 012. Selamat pagi, kata Kania tersenyum ramah. Dia melangkah dan menuju ke atas dengan tangga. Lift hanya dia gunakan dalam keadaan terdesak saja. Nggak ngangka ya, Tuan Dava punya istri yang manis dan ramah seperti itu. Aku pikir dapatnya yang sombong atau galak, kata Ayu. Hus, jangan sembarangan ngomong kamu. Tapi iya sih, Nona muda baik banget orangnya. Supel dan pengertian, kata Hani. Udah jangan ngobrol dulu, ayo ke ruangan masing-masing, yang lain udah pada pergi tuh. Kalau sampai kedengeran sama pengawal yang lagi jaga di depan, bisa abis lo pada, kata Mila mengingatkan kedua temannya. Mereka pun melangkah menuju room masing-masing dan menunggu pengunjung datang. Tengah hari, pengunjung semakin ramai. Beberapa pengawal masuk ke dalam dan menggantikan mereka selagi mereka istirahat makan siang. Mereka menuju ruang makan untuk menyantap makanan yang disajikan oleh koki yang dibawa dari rumah Dava karena dia tidak mau jika istrinya jajan sembarangan. Dan untuk menyenangkan hati istrinya, Dava membiarkan para pegawai makan bersamanya. Bentar ya, aku panggil Nona muda dulu, Ayu bergegas ke atas. Nona, sudah saatnya makan siang, Ayu mengetuk pintunya. Tak lama kemudian Kania keluar dan ikut ke ruang makan dan mulai memakan makan siangnya. Nona, kenapa kok lesu sekali? Apa Nona kurang tidur? Tanya Mila. Semua mata tertuju pada Kania yang terlihat lesu. Iya, aku hanya kurang tidur. Karena suamiku mengerjaiku tadi malam. Flashback on. Sayang, Dava yang meraba-raba tubuh Kania yang tengah tertidur. Emi, apa sayang? Kania menggeliat merasakan geli karena sentuhan dari Dava. Sayang, bangunlah sebentar, bisik Dava. Aku masih mengantuk sayang. Jam berapa ini? Kania bertanya. Pukul 12, kata Dava. Kenapa aku harus bangun jam segini sayang? Kata Kania mengedip-ngedipakan matanya yang susah diajak melek. Karena aku sudah terbangun, bisik Dava. Baiklah, tidurlah lagi sayang, kata Kania. Bukan hanya aku tapi juniorku juga terbangun, bisik Dava lagi. Emi, siapa junior dan kenapa dia terbangun sayang? Suruhlah tidur lagi, Kania masih mengedipkan matanya. Rasanya sangat berat untuk benar-benar tersadar. Dia memiringkan badannya membelakangi Dava. Dava memeluk Kania yang membelakanginya. Apa yang keras dan sedang bergerak di bawah sana sayang? Kania heran dan cepat membuka mata karena dia takut kalau itu adalah tikus atau semacamnya. Sayang, kamu, Kania menghentikan kata-katanya ketika Dava sudah melahap bibirnya. Sayang, aku sedang ingin, kata Dava menatap penuh hasrat lalu mulai mencium bibir Kania lagi. Dava melakukannya penyatuan hingga 2 jam setelah akhirnya dia tumbang dalam pelukan Kania dengan nafas ngos-ngosan. Kania tak kalah ngos-ngosannya karena itu terlalu lama. Sayang, apa yang membuatmu seliar ini? Apa yang kamu minum? Tanya Kania. Aku hanya mencoba meminum pil kuat sayang. Aku meminta dokter Risa memberiku pil kuat sayang. Aku pikir efeknya agar badanku tetap fit, ternyata malah membuat juniorku yang kuat. Sepertinya dia salah pengertian. Pantas saja dia tersenyum-senyum saat memberikan obat itu padaku, kata Dava di tengah hembusan nafasnya yang masih terdengar jelas. Jangan minum itu lagi, kata Kania. Aku tidak akan meminumnya lagi. Ini sangat nikmat tapi kalau itu menyakitimu aku tidak akan meminumnya lagi, kata Dava jujur. Begitulah yang terjadi. Setelahnya Kania hanya tidur 2 jam karena pukul 4 dia harus bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Flashback off. Hari ini Kania berangkat agak siang karena dia ingin istirahat dulu karena lagi-lagi Dava mengerjainya hingga membuatnya kurang tidur. Sayang, aku berangkat dulu ya, Dava mengecup kening Kania dan segera berangkat. Kania masuk ke kamarnya dan tidur sejenak. Tepat pukul 9 dia bersiap-siap berangkat ke rumah baca.
Supir yang mengantarnya pun juga merupakan mantan pemabalap namun tidak sehebat supir Dava. Namanya adalah Dika. Umurnya masih 24 tahun. Kania duduk di bangku belakang dan memainkan ponselnya. Namun tiba-tiba supir kehilangan kendali dan Cit! Dika mirem mendadak hingga hampir membuat kepala Kania terpentok punggung bangku depan. "Nona, Anda baik-baik saja?" Tanya Dika menoleh ke belakang. "Iya, aku baik-baik saja. Ada apa, Dika?" Tanya Kania. "Ada mobil yang hampir menyerempet kita, Nona." "Ah tidak, jika saya telat membelok mungkin akan terjadi tabrakan," kata Dika. "Apa itu disengaja?" tanya Kania. "Sepertinya begitu, Nona, karena dia datang dari arah berlawanan dan keadaan jalan hanya dia dan kita saja," kata Dika. "Dika, aku mohon jangan katakan apapun ada Tuan," kata Kania mencoba bernegosiasi. "Tidak, Nona, ini akan membahayakan keselamatan Nona. Saya yakin dia akan mencoba lagi. Sepertinya ada orang luar yang tahu bahwa Nona adalah istri Tuan muda," kata Dika. "Tapi jika kamu mengatakannya pada Tuan, dia tidak akan pernah mengizinkanku menginjak jalan lagi," kata Kania. "Maaf Nona, ini semua demi keselamatan Nona, kita harus putar balik." "Nona jangan khawatir, rumah baca itu akan tetap beroperasi," kata Dika. Dia memutar balik mobilnya dan Kania hanya pasrah saja. Sekarang dia akan benar-benar terkurung lagi di rumah itu. Mobil mereka diiringi mobil para pengawal yang dikirim dari rumahnya atas perintah kepala pengawal yang menerima telepon dari Dika. Sesampainya di rumah, Kania keluar mobil dan melangkah masuk. Saat tengah berjalan tiba-tiba seseorang memanggilannya. "Sayang," Dava setengah berlari dan langsung memeluknya. "Sayang, kau tidak apa-apa kan?" tanya Dava memeriksa tubuh Kania untuk memastikan tidak ada luka. Belum sempat Kania berbicara Dava langsung menghampiri Dika dan mencengkram kerah bajunya. "Dasar tidak berguna, bisa-bisanya kau lalai menjaga istriku dan hampir membuatnya celaka. Percuma aku membayarmu mahal jika melindungi istriku saja kau tidak mampu." Teriakan Dava menggema di ruangan itu. Dika diam, raut wajahnya menunjukkan rasa bersalah. "Maafkan saya Tuan karena telah lalai menjaga Nona muda," kata Dika. "Dasar tidak berguna." Dava melepas cengkraman itu dengan kasar hingga Dika hampir jatuh. Pengawal yang lain menunduk karena bagaimanapun mereka juga ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi. "Udin," Dava memanggil kepala pengawal dan dengan segera orang tersebut melangkah menghadap Dava. "Siap Tuan." Udin sudah berdiri di depan Dava. Pria berusia 30 tahun itu terlihat sangat garang dan bertubuh sangat kekar bak biaragawan. "Perketat penjagaan di rumah ini. Untuk sementara Nona muda tidak boleh pergi kemanapun. Jika keadaan mendesak dia harus dikawal oleh 10 pengawal. Jika sampai tubuhnya tergores sedikit saja karena kelalaianmu, aku akan membuatmu menelan pisau tertajam di dunia ini agar dapat mengiris organ dalammu dengan sempurna," kata Dava. Semua pengawal merasa ngeri dengan ancaman Dava. "Siap Tuan," kata Udin lantang. Kania hanya diam menyaksikan amarah Dava. "Tuan, saya akan mencari tahu siapa pemilik mobil tersebut," kata Ruli supir pribadi Dava. Umurnya sekitar 26 tahun. "Tidak perlu," kata Dava membuat mereka semua merasa heran. "Apa rencanamu Tuan?" "Sayang, mari aku antar ke kamar. Kau pasti syok dengan kejadian tadi kan?" Dava berkata dengan suara lembut. Kania mengangguk dan berjalan bersama Dava. Rasanya tidak ada gunanya jika dia bernegosiasi dengan Dava saat ini. Yang ada dia hanya akan membuat Dava memperketat lagi penjagaannya. Bisa-bisa akan ada pengawal di setiap pintu. Dava dan Kania duduk di atas sofa. "Sayang, kau ingin apa?" tanya Dava. "Tidak ada sayang," kata Kania tersenyum. "Maafkan aku, kau terpaksa harus di rumah ini dulu sampai keadaan menjadi aman. Setelah itu, kau boleh melakukan aktivitasmu lagi,"
Aku berjanji, kata Dava merangkul bahu Kania. Iya sayang, terima kasih, Kania tersenyum padanya. Dava harus pergi ke kantor karena hari ini dia ada rapat penting bersama para klien penting dari luar negeri. Karena sejak berita kerjasamanya dengan Pak Arifin tersebar luas, banyak sekali perusahaan asing yang besar tertarik bekerja sama dengannya. Siang harinya setelah makan siang, Kania memilih menonton acara TV. Namun baru sebentar saja, dia sudah merasa bosan. Dia menuju kamarnya dan lagi-lagi dia bosan. Apa yang harus aku lakukan ya? Kania seperti berpikir. Aku tahu. Lucy, Kania memanggil Lucy. Lucy segera datang. Iya Nona, ada yang bisa saya bantu. Bisakah kamu memanggil pelayan untuk perawatan? Aku sedang ingin dipijat, kata Kania. Tentu Nona, akan saya panggilkan. Nona duduklah sebentar, kata Lucy. Kania duduk dan melihat Lucy menelpon dua pekerja itu untuk melayani Kania. Sebut saja Gita dan Via. Tak berapa lama, mereka pun datang. Nona, maaf sudah membuat menunggu. Mari Nona, kami akan melayani Nona, kata Gita. Mereka pun memasuki ruang perawatan dan mulai melayani Kania. Kania sangat menikmati pelayanan itu. Tubuhnya yang mulus membuat Gita dan Via terkesan. Namun tentu mereka sudah menduga berapa harga body lotion Kania. Kania memang tidak tahu harga dan hanya memakainya saja sesuai anjuran Dava karena Dava yang memesan. Kania hanya tinggal pakai saja, lagi pula itu sangat wangi dan nyaman di kulit. Jika dia tahu harganya tentu dia akan enggan memakainya. Setelah semua perawatan itu selesai, Kania segera berendam seperti biasanya saat selesai perawatan. Karena hari sudah hampir malam, dia mempercepat durasi mandinya yang harusnya 30 menit menjadi 27 menit. Sama aja bohong dong Kania wakaka. Setelah mandi, Kania mengganti pakaiannya dan melaksanakan sholat karena pada saat itu hari sudah maghrib. Pintu dibuka oleh Dava. Saat hendak memanggil Kania, Dava melihatnya sedang sholat sehingga dia melangkah dengan perlahan dan duduk di sofa sambil terus memandangi istrinya yang sedang beribadah. Selesai sholat, Kania kaget karena melihat Dava sudah berada dalam kamar itu. Sayang, sejak kapan kamu di situ? Tanya Kania berjalan menghampirinya. Sejak bidadari cantikku beribadah, kata Dava. Kania tersenyum malu. Jika saatnya tiba, maukah kau mengajariku beribadah? Kata-kata Dava sontak membuat senyum Kania merekah. Tentu sayang, aku akan sangat bersedia melakukan itu. Tapi kapan waktu itu akan tiba? Tanya Kania. Saat hatiku bisa menerima kepergian Yulia, kata Dava. Sayang, hidup dan mati itu hanya di tangan Allah. Kita tidak akan pernah bisa menentang takdir, kata Kania lembut. Aku tahu tapi aku masih belum bisa menerima kepergiannya. Karena hatiku masih sakit ketika mengingat dirinya meninggal dengan cara tragis, kata Dava. Apa kamu tahu arti ikhlas sayang? Tanya Kania. Yang aku tahu, ikhlas adalah merelakan, kata Dava. Tepatnya merelakan sesuatu yang dititipkan pada kita yang kemudian diambil lagi oleh Allah, kata Kania. Apa maksudmu Yulia adalah titipan? Tanya Dava. Semua yang kita miliki adalah titipan Allah termasuk kekayaan, kekuasaan, kesehatan, bahkan adikmu. Dia juga titipan Allah. Allah menitipkannya padamu dan orang tuamu lalu kemudian Allah mengambilnya kembali. Disitulah kita akan belajar bahwa semua yang dititipkan pada kita bukanlah milik kita melainkan milik Allah, kata Kania memberi pengertian kepada Dava. Dava terdiam sejenak, entah kenapa setelah mendengar ini semua, hatinya menjadi jauh lebih tenang saat memikirkan Yulia. Karena biasanya dia akan bersedih dan marah saat mengingatnya. Terima kasih sayang, setelah makan malam aku akan belajar untuk sholat, kata Dava yang membuat hati Kania semakin senang.
Aku mandi dulu ya, kata Dava yang melangkah menuju kamar mandi. Kania dengan setia menunggunya. Setelah selesai mandi, Dava dan Kania menuruni tangga dan makan malam. Kania mengajarinya membaca doa makan. Semua pengawal terkejut melihat Dava berdoa. Selesai makan malam, mereka kembali ke kamar dan Kania mulai mengajari Dava berbagai bacaan sholat dan juga gerakannya. Dava memang sangat pintar, sebentar saja dia mampu menghafal semua gerakan dan bacaan dalam sholat. Tibalah saat sholat Isya, Dava langsung melaksanakan sholat namun sendirian karena dia belum siap menjadi imam. Kania hanya memperhatikannya. Sungguh pria sempurna. Selesai sholat. Bagaimana? Apa gerakanku ada yang salah? Tanya Dava. Tidak sayang, kamu sangat cerdas mampu menguasainya dalam sekejap. Sekarang gantian aku ya, Kania mengambil mukena dan melaksanakan sholat. Dava hanya memperhatikan sambil tersenyum. My perfect wife. Entah kenapa sekarang hati dan pikiranku menjadi jauh lebih tenang. Itu karena aku punya istri sepertinya. Jika aku punya istri seperti Risa yang gila harta tentu aku akan tetap menjadi Dava yang kejam. Kenapa saat itu aku bisa jatuh cinta padanya ya? Untunglah Tuhan menunjukkan semuanya padaku meski pada akhirnya aku harus kehilangan Yulia. Dava melamun cukup lama sampai dia tidak menyadari keberadaan Kania. Sayang, panggil Kania lagi karena tadi dia tidak mendapat jawaban dari Dava. Iya sayang, Dava tersentak dari lamunannya. Lagi memikirkan apa? Tanya Kania. Tidak ada, kata Dava. Kania melangkah hendak keluar namun dengan cepat Dava menangkap tangannya. Tunggu, kata Dava. Ada apa sayang? Kania heran. Wangi apa ini? Kenapa menggoda sekali? Tanya Dava mulai mendekatkan diri. Ini aku tadi habis perawatan, kata Kania. Oh pantas saja kau wangi dan terlihat sangat fresh. Apa kau sengaja ingin menggodaku? Tanya Dava mencium bahu Kania dan memeluknya dari belakang. Tidak sayang, aku tidak bermaksud menggoda, kata Kania gugup. Sudahlah, kau sudah membangunkan singa yang lapar. Kau harus bertanggung jawab, Dava mencium bibir dan kemudian semua itu pun terjadi. Dava memakan habis istrinya yang menggodanya malam itu. Setelah pergulatan panas itu, mereka mandi lalu Dava membantu Kania mengeringkan rambut panjangnya dengan hair dryer. Setelah itu mereka merebahkan diri di atas ranjang. Sayang, terima kasih ya kau sudah membuat hidupku menjadi lebih baik, Dava membelai rambut Kania. Sebagai istri aku akan melakukan yang terbaik untuk suamiku, Kania memeluk pinggang Dava. Aku beruntung punya istri sepertimu, Dava mencium kening Kania. Aku juga sayang, kata Kania. Sayang, berjanjilah untuk tetap berada di sampingku. Aku membutuhkanmu untuk terus mengingatkanku jika aku melakukan kesalahan, kata Dava serius. Aku berjanji sayang, kata Kania semakin merapatkan pelukannya. Ayo tidur, kata Dava memeluk Kania dan menaikkan selimut ke atas tubuh mereka.